saya akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dan filosofi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Yang berikut, kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Yang berikut, filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Adapun pengertian filsafat Pancasila, yang pertama, Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Yang kedua, filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai ringkas, sebagai refleksi kritis dan rasional terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Yang berikut, Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hal permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Yang berikut, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dan Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Nah, cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua, cara induktif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Adapun ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. Yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, Pancasila bersifat integralistik, yaitu mengintegrasikan aspek-aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Pancasila tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, tetapi menjadikannya sebagai satu kesatuan yang harmonis. Yang ketiga, Pancasila bersifat universal, yaitu dapat diterima oleh semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Pancasila menghargai keragaman dan persamaan hak serta kewajiban dalam masyarakat. Yang keempat, Pancasila bersifat humanis demokratis, yaitu mengutamakan martabat dan hak asasi manusia serta menghormati kehendak rakyat dalam menyelenggarakan negara. Pancasila diskriminasi atau kekerasan terhadap sesama manusia. Yang kelima, Pancasila bersifat religius dan sosialis, yaitu menjaga kehidupan
ideologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga, jiwa, jasmani, dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk kepribadian, makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikut epistemologi Pancasila. Epistemologi Pancasila adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua tentang teori keberadaan manusia, yang ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Yang berikut, Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Susunan dan arti Pancasila meliputi 3 hal, antara lain Pancasila yang umum dan universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan inti dari Pancasila, sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan kenegaraan dan tata tertib hukum Indonesia, serta dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. Yang berikut, Pancasila yang umum dan kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. Yang terakhir, Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi Pancasila dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus, konkret, serta dinamis. Yang ketiga, aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki suatu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Istilah aksiologis berasal dari kata Yunani axios, yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi juga berarti teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Ada 3 nilai dalam aksiologis filsafat Pancasila, yaitu nilai dasar adalah asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu ditanyakan lagi. Nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang akan diproses dalam peraturan dan mekanisme lembaga negara Indonesia. Yang ketiga, nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya dapat kita laksanakan dalam kenyataan. Yang berikut pelaksanaan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam bidang politik, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem demokrasi. Pancasila yang mendepankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem multipartai yang mengakomodasi berbagai aspirasi politik rakyat dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam bidang ekonomi, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem ekonomi kerakyatan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem ekonomi terbuka yang menghargai kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain tanpa mengorbankan kepentingan nasional.